Selamat siang Pak BK, salam sehat Pak. Ya, selamat siang Mbak Eva, salam sehat. Baik, Pak BK, bagaimana pengawasan Komnas HAM terhadap proses ekshumasi dan otopsi dua korban Kanjuruhan hari ini? Ya, beberapa anggota tim pemantauan penyelidikan tragedi kemanusiaan Kanjuruhan Komnas HAM sudah ada di lokasi sejak kemarin, jadi sudah di Malang tepatnya, dan tadi pagi juga kami sudah dapat update beberapa persiapan yang teman-teman lakukan, termasuk juga berkomunikasi dengan keluarga, menguatkan dan mengkonfirmasi bahwa Komnas HAM akan hadir langsung untuk mengawasi proses ekshumasi dan otopsi dua putri dari Pak Devi Atok. Begitu Mbak Eva. Mengapa menurut Komnas HAM ekshumasi dan otopsi ini penting untuk dilakukan? Ya, saya kira begini, untuk Komnas HAM meskipun laporan final pemantauan penyelidikan sudah selesai, tapi kan ada beberapa hal yang memang harus dikonfirmasi, misalnya bagaimana pengaruh dari gas air mata terhadap kematian korban, begitu, apakah benar-benar menjadi penyebab utama atau kemudian penyebab tidak langsung, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja hasil otopsi, apapun nanti hasil otopsi ini kan kemudian juga memperkuat fakta-fakta, data-data yang sudah disampaikan Komnas HAM beberapa hari yang lalu dalam laporan final kami. Itu yang kedua. Yang ketiga juga secara proses hukum ini kan bisa juga nanti dijadikan bukti-bukti begitu penguat ketika ada proses hukum yang dijalankan oleh kepolisian. Kira-kira begitu Mbak Eva. Ya, apa saja kemungkinan hasil otopsi selain mengungkap penyebab kematian korban yang diduga oleh pihak keluarga diduga karena gas air mata, Pak BK? Ya, saya kira nanti apapun hasilnya ini kan harus diserahkan pada ahlinya lah ya, teman-teman dokter yang sudah pengalaman untuk mengotopsi, baik itu jenazahnya baru atau sudah lama dikebumikan, mereka punya keahlian. Baiknya mungkin kita tunggu saja hasil detail dari dokter dan itu nanti disampaikan kepada publik supaya publik juga tahu soal detail-detail penyebab kematiannya, apakah hanya misalnya apakah karena gas air mata atau juga trauma-trauma di tubuh lainnya gitu. Baik. Komnas HAM juga sebelumnya melakukan pengujian lab gas air mata ya, Pak BK. Apakah sudah ada hasilnya saat ini? Ya, sudah ada hasilnya, memang itu CS gas begitu ya, itu yang pertama, dan itu tidak mematikan meskipun juga keterangan ahli kimia yang dimintakan keterangannya oleh Komnas HAM bahwa pada kondisi tertentu bisa menjadi penyebab kematian. Terus itu yang kedua, terus yang ketiga juga gas air mata tersebut sudah expired atau kedaluarsa. Ini ditunjukkan dari berubahnya kandungan kimia begitu yang berbeda dengan spesifikasi awal gas air mata tersebut. Baik, tentu kita masih menunggu ya Pak BK hasil otopsi ini yang kemungkinan sekitar 3 minggu hingga 1 bulan. Bagaimana nanti hasil uji lab yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM akan disandingkan dengan hasil otopsi ini? Apakah akan begitu prosesnya atau bagaimana? Ya, tentu saja karena laporan kami sudah selesai dan di situ juga sudah secara detail menyebutkan hasil dari uji lab gas air mata. Tentu saja nanti apapun hasil otopsinya akan disusulkan begitu dan dalam laporan kami begitu ditambahkan, dan itu nantinya bisa dipakai oleh aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum terhadap baik pelaku lapangan maupun juga siapa saja yang terlibat dan punya otoritas dalam kasus atau tragedi Kanjuruhan ini. Begitu Mbak Eva. Baik, Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi, kemudian juga Anda sampaikan pengawasan dilakukan di lokasi saat ini untuk proses ekshumasi dan juga proses otopsi. Sejauh mana pengawasan dari Komnas HAM akan terus dilakukan untuk pengusutan kasus ini secara tuntas dan terang benderang? Ya, tentu saja begini. Yang pertama kan beberapa rekomendasi baik kepada Presiden, Kepolisian, PSSI, PT LIP, terus kemudian broadcaster, Arema FC dan supporter sudah dikeluarkan. Nantinya Komnas HAM akan terus memastikan bahwa institusi-institusi yang
diberikan rekomendasi itu mematuhi begitu, karena kami juga ada mekanisme pengawasan atau kepatuhan terhadap rekomendasi Komnas. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya kira kita semua, mungkin Komnas HAM, tidak hanya Komnas HAM saja, tapi juga teman-teman supporter, pecinta bola maupun para aktivis HAM, penting juga untuk membantu Komnas HAM untuk ikut mengawasi supaya rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas dijalankan. Dan ini saya kira butuh waktu, karena ini kan juga proses hukumnya sedang berjalan, meskipun Komnas HAM menyampaikan bahwa ya tidak cukup dengan enam orang yang sudah tersangka ini melihat fakta-fakta yang ditemukan oleh Komnas HAM. Karenanya ke depan tentu saja pengawasan atau pemantauan terhadap rekomendasi Komnas HAM ini menjadi penting. Baik, transparansi menjadi sangat penting juga Pak BK, bahkan sejumlah pihak dihadirkan termasuk juga Komnas HAM, Aremania, lalu pihak-pihak lainnya, LPSK, Kompolnas. Sejauh mana Komnas HAM ini akan mengawal hasil otopsi betul-betul transparan? Ya, kami kan mengawasi otopsi ini tidak sekali ini saja ya gitu ya Mbak Eva. Sebelumnya ada kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua juga kami ngawasi. Terus kemudian kasus kerangkeng di Langkat juga kami awasi dan kami mantau. Setelahnya kemudian juga kami hasil otopsi dan hasil pengawasan kami atau pemantauan kami di lapangan, kami koordinasikan dengan kepolisian, kami koordinasikan dengan tim dokter, maupun juga kami koordinasikan dengan keluarga. Apalagi ini kan langsung dua orang putri Pak Devi Atok ini yang jadi korban, dan tentu saja kami harus terus menguatkan keluarga korban dan juga memastikan bahwa hasil otopsi ini bisa dijadikan bukti, terus kemudian juga memperkuat apa yang jadi tuntutan insan sepak bola di Indonesia, usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Kira-kira itu Mbak Eva. Baik, kita nantikan bersama hasilnya dan kita kawal bersama ya Pak BK. Terima kasih BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih Mbak. Salam sehat selalu Salam sehat. Pak BK.